Terbatasnya baik pada pengguna maupun jangka waktunya. Penggunanya itu maksudnya CGP. CGP itu aksesnya beda dengan PP, aksesnya beda dengan fasilitator. Ya. Diperlukan sebuah media yang menjadi sarana pendokumentasian produk-produk terbaik yang dihasilkan oleh setiap CGP. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu pinter Canva misalnya, atau Google Slide atau PPT, PowerPoint. Nah itu kan banyak karya-karya yang baik, menarik, ya kan. Template-nya bagus-bagus juga, dibuat dalam waktu yang panjang gitu kan. Nah itu mau disayang kalau misalnya nggak ada pendokumentasiannya gitu. Selanjutnya pendokumentasiannya bisa berupa media portofolio digital yang dibuat melalui Google Slide. Kenapa Google Slide? Alasannya karena Kementerian sudah bekerja sama dengan Google, yaitu membentuk belajar ID, email belajar ID. Dari sini rekomendasinya menggunakan Google Slide. Yang kedua, alasannya lagi ringan Bapak Ibu. Untuk yang sudah mengoperasikan website, termasuk saya, Pak Suryanto, kalau PP itu ya, yang sudah pernah buat website, mengoperasikan website, antara Google Slide dengan website itu ringan banget. Kalau untuk Google Slide, dia begitu diklik seperti dalam laptop kita, tergantung komputernya juga sih, kalau mau diikutin ya. Nah, tapi kalau website, walaupun komputernya bagus, kadang nge-lag, tergantung servernya. Kenapa Google Slide tidak nge-lag? Karena dia menggunakan server Google yang luar biasa besarnya server Google itu. Selanjutnya kekurangannya mungkin domainnya. Kalau domainnya kita nggak bisa seperti yang kita ingin rencanakan, seperti buat website. Kalau website kan misalnya isolvindows.com, kontennya bingung dari kontennya Bapak Ibu. Kita bayar terus per tahun 500.000. Ayo udahlah, lepaskan saja. Nah kalau Google Slide nggak kayak gitu. Kita ketemu tibanya males, kita tinggalin, dia tetap ada, nggak ada masa aktifnya, nggak ada harus memperpanjang lagi, nggak ada. Banyak alasannya kenapa kita harus menggunakan Google Slide-nya. Nanti portofolio digital ini juga dapat digunakan untuk mendemonstrasikan kompetensi alumni PPGT kepada para pemangku kepentingan terkait. Dan ini tidak menambah tugas Bapak Ibu, percaya aja. Kenapa? Yang diupload di portofolio digital hanya tugas-tugasnya saja, bukan tugas baru. Nah, yang perlu Bapak Ibu buat saat ini adalah template-nya. Selanjutnya kontennya. Nah, ini template kontennya apa aja sih? Yang pertama, profil guru penggerak. Dalam profilnya yang ditulis ada 3 paling tidak. Nanti ini materinya saya akan bagikan ya. Nah, dampak yang sudah dirasakan sepanjang PPGP untuk diri sendiri, murid dan sekolah, berarti ini nanti diisi 9 bulan kemudian, betul. Sementara dibuat template-nya aja dulu. Nah, untuk ini. Selanjutnya rencana tindak lanjut pengembangan diri yang akan dilakukan sebagai pemimpin pembelajaran. Template-nya sama seperti yang Ibu buat di lembaran ketiga. Nah, itu dibuat bagus pakai Canva mungkin ya. Per slide dibuat rapi. Nah, itu buat video juga bisa. Rencana ini juga dibuat nanti setelah pendidikan, setelah Loka 7. Rencana tindak lanjut pengembangan sekolah yang akan dilakukan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini biasanya nanti ada disiplin positif Bapak Ibu. Kita masing-masing CGP diminta di Loka 7 membuat rencana disiplin positif di sekolah kita yang belum pernah ada, atau dulu pernah ada mati dihidupkan lagi, itu juga boleh. Nah, kalau yang sudah ada berarti itu bukan membuat, tapi ngelanjutin. Ini judulnya membuat yang baru. Nah, kalau zaman saya dulu itu kelas meeting diisi dengan lomba-lomba. Ada juga yang buat keripik, buat jamu, banyak ya. Nanti Bapak Ibu bisa kira-kira di daerah saya ini apa sih yang bisa dikembangkan. Seperti hampir sama seperti P5 lah. Kalau Bapak Ibu sudah pernah buat produk P5, nah itu bisa dimasukkan itu hasil karyanya. Apalagi sebagai pengelola P5 kan, paling enak. Selanjutnya konten yang perlu dimuat yang kedua, artefak aksi nyata. Nah, di artefak aksi nyata ini diisi 3 paket modul. Bapak Ibu kemarin sudah buat eksplorasi konsep apa? Video, ada yang video, ada yang audio ya? Iya. Nah, itu bisa diupload. Nah, untuk paket modul 1 itu ada 4 modul Bapak Ibu. 1.1 sampai 1.4.
paket modul 2, 2.1 sampai titik 3. Untuk paket modul 3, 3.1 sampai 3.3. Jadi ada 10 modul. Nah, garis besarnya paket modul 1 tentang perubahan diri, perubahan di kelas, perubahan tingkat sekolah. Nah, itu nanti bisa Ibu buat halamannya judulnya artefak hak senjata, di bawahnya ada sub halaman. Itu jadi 10 boleh. Jadi 3 boleh atau jadi masuk di situ boleh. Nanti keterangannya kita akan dulu berjalan ya. Jadi 10 bagaimana? Berarti di sini paket modul 1.1, modul 1.2. Begitu diisi, isinya apa? Isinya ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, diupload semua. Boleh kalau Bapak Ibu yang buat. Syaratnya itu aja. Nanti di LMS ada tulisan dalam bentuk unlisted, tidak publik kan? Buat video YouTube unlisted, nanti demonstrasi kontekstual atau koneksi antar materi ada seperti itu. Nah, itu boleh nggak diupload di portofolio digital? Boleh, tapi dalam keadaan unlisted juga. Kalau orang yang mau melihat video kita, dia sengaja nyari portofolio digital kita seperti itu. Jadi nggak tampil otomatis di YouTube karena memang seperti itu caranya. Selanjutnya yang dimuat ketiga adalah publikasi. Di sini ada media massa, jurnal ilmiah, buku antologi, semua kegiatan CGP. Misalnya PI juga bisa mau dimasukin. Loka karya seperti ini juga boleh dimasukin. Bapak Ibu live streaming loka karya, Bapak Ibu edit, rapi-rapiin. Nah, ini publikasi. Kita nanti sama-sama di akhir kita sama-sama kesepakatan kita boleh unggah ya, gitu. Apa ya? Toh nggak ada yang rahasia juga di sini kan? Nah, kalau Bapak Ibu pernah punya tulisan di media juga, di-upload lagi di sini linknya di portofolio digital juga boleh. Selanjutnya konten yang perlu dimuat selanjutnya adalah sertifikasi dan pendidikan.